Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman kelas 4 Sopan? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, berjumpa lagi dengan Pak Herman. Seperti biasa, Pak Herman membawakan materi pendidikan agama Islam. Nah, baik, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana sesuatu itu bisa dikatakan najis, atau sesuatu bisa dikatakan kotor, atau sesuatu bisa dikatakan bersih. Nah, hari ini materinya tentang bersuci, teman-teman. Oke ya. Baik, bersuci itu adalah bebas ya. Bebas dari najis, bebas dari kotoran, bebas dari semua hal yang mengganggu kita tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, teman-teman harus ketahui bahwa ketika kita menginjak usia balik itu adalah sudah cukup waktunya seseorang itu harus melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan, seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya. Oke. Nah, bagaimana seseorang bisa melakukan sholat? Nah, itu ada kriteria tertentunya. Yang pertama, dia harus balik tadi ya. Yang kedua, harus suci dan harus bersih dari najis. Nah, sekarang apa beda seseorang itu dikatakan tidak memiliki najis, tidak memiliki kotoran dalam tubuhnya? Nah, ada beberapa kriteria. Yang pertama, dia harus membersihkan diri dulu, dari segala hal yang mengganggu berjalannya suatu ibadah ya. Contohnya apa sih, teman-teman? Nah, contohnya ketika teman-teman bermain terus tidak sengaja kaki kalian menginjak kotoran kucing, kotoran ayam. Itu harus dibersihkan dulu ya, bersih dari badan kita, dari kotoran dan najis. Nah, kotor itu apa? Kotor itu noda yang menempel dalam tubuh kita. Kotor belum tentu najis, tapi najis sudah pasti kotor. Contohnya apa sih? Nah, tadi ketika teman-teman bermain ya, tercipratlah kotoran-kotoran, misalkan debu, tanah yang becek nyiprat ke tubuh kita. Nah, itu kotor, tapi belum tentu najis ya. Kalau hanya tanah itu nggak najis. Tapi begitu tercipratnya adalah tadi ya, kotoran seperti kucing gitu ya, kotoran ayam, itu pasti najis. Darah juga, darah yang menempel di tubuh kita termasuk sesuatu yang najis dan nggak boleh dibawa sholat. Gitu, teman-teman. Lalu bagaimana dengan jilatan anjing yang katanya haram gitu ya? Nah, betul, jilatan anjing juga ketika teman-teman misalkan lewat di suatu daerah, kemudian ada tiba-tiba anjing yang menjilat, nah itu najis juga. Bahkan najisnya besar ya. Dibersihkannya harus bagaimana? Nah, untuk kotoran anjing khusus, teman-teman ya, kotoran atau jilatan anjing dibersihkannya harus 7 kali, 6 kali menggunakan air dan sabun. Nah, 1 kali lagi menggunakan tanah ya, karena tanah membersihkan najis dari di jilatan anjing atau air liur anjing ya. Baik, teman-teman, itu yang mengenai kebersihan diri ya, yang harus kita jaga sewaktu kita mau melakukan ibadah kepada Allah, baik itu sholat ya, terus melakukan ibadah-ibadah yang lain juga harus bersih ya. Oke, ada perbedaan antara hadas besar dan hadas kecil ya. Perbedaannya adalah kalau hadas kecil itu seperti tadi ya, kotoran menempel dalam tubuh kita, terus ada buang air besar, buang air kecil. Nah, itu hadas yang harus kita bersihkan bisa dengan cara berwudu atau bertayamum. Nah, ada juga hadas besar. Hadas besar itu hadas yang tidak bisa bersih hanya dengan melakukan wudu saja, tapi dia harus mandi besar. Contohnya diantaranya, nah, ketika bagi laki-laki ketika sudah balik itu mimpi basah, misalkan mimpi basah. Nah, mimpi basah ini akan kalian pelajari nanti di mentoring ya. Di mentoring kita jelaskan tentang mimpi basah. Terus kemudian bagi perempuan sudah keluar darah haid, nah itu harus dibersihkan dengan cara mandi besar ya. Mandi besar itu juga nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Untuk sekarang tidak dulu, sekarang hanya perbedaan apa itu hadas besar, apa itu hadas kecil ya. Itu, teman-teman, yang bisa Pak Herman sampaikan. Kalian sudah mempelajari bagaimana kita melakukan sholat itu harus bagaimana, bersih itu apa, kotor itu apa, hadas besar itu apa, hadas kecil itu apa ya, bagaimana cara membersihkannya sudah tahu. Insya Allah nanti kita setelah ini akan ada praktik berwudu ya.
bagaimana cara berwudu yang baik dan benar, karena sholat yang baik, sholat itu tidak akan sah kalau wudunya tidak baik gitu. Itu aja ya, terima kasih, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.